untuk melakukan ujian stase nifas. Jadi pasiennya ini kan baru melahirkan, jadi nanti saya akan melakukan ujian asuhan kebidanan pada pasien nifas 2 jam nanti. Jadi saya dan ibu nanti ke ruang nifasnya. Semua alatnya sudah disiapkan? Sudah. Assalamualaikum. Ya, Bu, perkenalkan saya Dwi Hesti. Saya mahasiswa Poltekkes jalur profesi yang mau memberikan asuhan kebidanan sama ibu setelah melahirkan. Ini 2 jam ya Bu ya. Nah, ini nanti saya ambil sekalian untuk ujian, boleh ya Bu ya, saya izinnya. Ya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan masa nifas ibu setelah melahirkan ibu. Ini ada CS saya di sini. Bu Arni nanti akan melihat saya dari belakang, proses saya melakukan asuhan dan pemeriksaan terhadap ibu. Saya izin ya Bu ya, boleh? Oke. Terima kasih ya Bu ya. Maaf Ibu, sebelumnya saya akan tanya-tanya, ini untuk nama Ibu siapa? Afifah, Bu. Oke, Bu Afifah ya. Kemudian untuk usia Ibu berapa? 38 tahun. Ya. Kemudian untuk pendidikannya? SMP. Apa SMP ya Bu ya? Iya. Kemudian untuk ini, untuk pekerjaan Ibu rumah tangga. Dan untuk ini Bu, alamatnya Ibu? Kauman Pekalongan Barat. Oh, Pekalongan Barat ya. Kemudian untuk suami namanya siapa Bu? Ruswandi, Bu. Ruswandi. Kemudian kalau untuk ini apa usia? 44 tahun. Pendidikan Pak Ruswandi. SMA. Kemudian untuk pekerjaan Pak Ruswandi, Swasta, Bu. alamatnya masih sama ya Bu ya, tinggal Iya, masih sama. bersama ya. Iya. Oke. Kemudian kalau untuk ini keluhan Ibu saat ini? Mulus, Bu, di perutnya. Mulus di perut. Kemudian kalau untuk ini penolong persalinan tadi siapa ya Bu? Itu bidan, Bu, yang ada. Dan jaga ya. Iya, yang jaga. Kemudian untuk komplikasi selama kehamilan, kemudian bersalin sama nifasnya sinten ya Bu? Komplikasinya ya tidak ada, Bu. Oh enggak ada. Ya. Kemudian jenis persalinannya apa Bu? Spontan. Benar-benar spontan. Ini di epis ya, tapi maksudnya disobek enggak jalan lahirnya? Tidak, Bu. Tidak. Iya. Kemudian ini Ibu sudah tahu cara membersihkan alat kelamin Ibu? Iya, sudah, Bu. Gimana caranya? Setelah buang air kecil dan buang air besar, itu caranya dari depan ke belakang. Terus? Udah tuh. Oke. Kemudian untuk apa? Pola istirahat Ibu ini dari pagi sudah tidur? Yang ini belum istirahat, Bu, karena tadi malam sering terbangun. Anaknya itu nangis terus, Bu, bayinya. Oh, iya. Kemudian untuk ini Bu, aktivitas Ibu untuk mobilisasi gitu Ibu udah bisa apa? Baru bisa miring kanan dan kiri, Bu. Oh, miring kanan kiri. Kalau untuk buang air besar, buang air kecilnya? Belum. Kalau untuk pola makan Ibu yang pola makan Ibu selama masa setelah melahirkan ini bagaimana? Dia diberikan makanan dari puskesmas, langsung saya habiskan, Bu. Satu porsi itu langsung habis. Iya. Kemudian nggak ada pantang makan ya Bu ya? Enggak ada. Ibu minum obat vitamin A sama tambah darah enggak tadi? Iya, minum, Bu. Oh, minum ya tadi ya. Oke. Kemudian kalau untuk konsumsi obat-obatan selain dari puskesmas ada enggak? Enggak ada, Bu. Ada. Kemudian kalau untuk pengeluaran darah dari jalan lahir gimana? Darah itu keluarnya warnanya merah, Bu. Baunya juga amis. Oh ya. Cuma
pembalutnya itu biasanya gantinya sehari 3 kali. Ya. Sekali ganti itu pembalut isinya setengah darah itu. Oh ya. Kalau untuk AC-nya gimana, Bu? Kalau untuk aslinya saya udah mulai menyusui bayi dengan posisi tidur miring tiap kali bayi nangis, tapi tidak buang air kecil atau buang air besar. Dan analisa saya bayi lapar, jadi saya susui. Oh, jadi setiap kali bayi nangis tinggal lihat buang air besar atau buang air kecil dulu. Kalau nggak buang air besar, nggak buang air kecil, kemungkinan besar lapar gitu ya. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Iya. Ibu, tadi saya sudah cuci tangan. Ini saya akan melakukan pemeriksaan Ibu. Nanti saya akan memeriksa dari atas kepala. Saya akan memeriksa tensi Ibu. Kemudian saya akan memeriksa dari atas kepala untuk produksi ASI, untuk perkembangan kontraksi rahim ya, pengembalian rahim ke bentuk semula, sama nanti perdarahannya jumlahnya nanti akan saya akumulasi gitu. Saya izin ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan itu semua. Oke, Ibu, saya akan tensi. Ibu bisa geser sebentar. Maaf ya Bu ya. Tensinya 120 ya Bu. Normal ya ini ya. Oke Bu ya. Saya lihat matanya ya Bu. Ada keluhan Bu? Maaf Ibu, saya akan melihat darahnya Ibu ya. Oke, saya buka ya Bu ya. Oke, ini sudah hasilnya mulai keluar ya, kolostrum ini Bu. Lagi saya akan periksa produksi ya Bu ya. Nilainya sudah setinggi, sudah mulai turun, bisa rasakan di sini. Ini bulat ini ya, masih ini lagi ini. Ya, sudah mulai kembali ke bentuk semula. Nah, Ibu, saya berikutnya akan memeriksa pengeluaran darah Ibu. Tadi Ibu melahirkan tidak dijahit ya, tadi bilang ya. Ya, bisa dibuka kakinya. Dibuka sendiri ya Bu ya. Tuang dalamnya dibuka. Iya, tak bantu lepas. Bantu lepas ya. Ya, angkat dikit.
Oke, taruh udah. Oke, K1. Oke. Ya, sekarang itu buat sendiri ya, Bu ya. Bentar saya akan pakai handphone. Oke, Bu ya. Ini dibuka, Bu. Oh iya. Pada sobekan ya, Bu ya. Ini perdarahannya juga bagus. Terus sekarang saya pakaikan sangat ramai lagi, Bu. Diangkat ke sini. Ya. Oke, sekarang diangkat. Bentar. Angkat tampaknya dikit, Bu. Oke, dibantu ya. Terima kasih. Ya, taruh, Bu. Ya. Ini Ibu sudah saya periksa. Untuk kakinya juga nggak ada pembekakan, nggak ada resiko ini ya Bu, apa resiko yang lainnya yang bisa dilihat pemeriksanya dari kaki itu dan miring-miring gitu Bu. Kanan kiri, miring kanan kiri sudah duduk. Ingin duduk? Iya. Saya bantu boleh? Ayo. Ya. Kita kok dulu Pak ya, Bu. Nah, ini Bu miring dulu, kapaknya ditekuk dulu. Ya, nah itu miring. Ya. Terus tangannya ini saya nanti ditegakkan gitu ya. Oh ya, kita lihat. Pusing enggak? Duduk dulu. Enggak ya, pusing. Ini yuk, turun di sini. Oke, baiklah Ibu. Berikutnya saya akan memberikan pengetahuan tentang ASI eksklusif. Tapi sebelumnya saya mau tahu dulu, Ibu pernah dengar gak sih atau baca-baca tentang ASI eksklusif? Belum pernah, Bu. Oke, kalau gitu saya akan menjelaskan ASI eksklusif itu adalah bayi yang hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan, makanan sampai dengan usia 6 bulan ya Bu ya. Kemudian ASI eksklusif itu mempunyai 3 manfaat, sebagai nutrisi, sebagai daya tahan tubuh, sebagai peningkatan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang ibu dan bayi, kemudian menghemat biaya pengobatan karena dia membuat bayi itu tidak mudah sakit gitu, sehingga menciptakan generasi penerus bangsa yang baik dan berkualitas. Kedua, ini apa sih ASI itu perannya dalam kekebalan tubuh ya, yaitu memberikan beberapa manfaat kekebalan tubuh pada bayi. Contohnya nih faktor lipidus, yaitu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan ini Bu, untuk menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Kemudian ada laktoferin, itu dia mengandung zat besi ya, sehingga zat besi itu tidak digunakan oleh bakteri yang patogen lainnya untuk pertumbuhannya. Kemudian ada anti alergi juga, ASI mengandung anti alergi karena itu dihasilkan oleh ibu yang darahnya itu sama dengan darah bayi. Kemudian mengandung zat antibodi polio, kemudian dapat membantu pertumbuhan selaput usus bayi sehingga menjadi perisai bagi bayi saat ada kuman-kuman yang masuk ke dalam usus gitu ya. Kemudian tahu nggak sih Ibu komposisi ASI itu sendiri? Komposisi ASI itu, ASI terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kolostrum, merupakan cairan yang pertama kali masuk, warnanya kental, kekuning-kuningan dibandingkan susu matur. Kemudian disekresi atau dikeluarkan itu dihasilkan sekitar 1 hari setelah melahirkan sampai dengan 3 hari. Nah, ini nggak boleh dipanaskan di atas api langsung Bu, kolostrum ini nanti akan mengumpal. Nah,
merupakan obat pencair yang paling ideal, membersihkan mekonium yang masuk ke dalam usus bayi dan mempersiapkan saluran bayi itu, dan mempersiapkan usus bayi itu bisa bersih gitu dari mekonium dan beberapa cairan air ketuban yang pernah masuk ke dalam saluran pencernaan bayi. Kemudian juga dia ini mempunyai kandungan gizi yang maksimal sehingga dapat menjadikan cadangan makanan bagi bayi. Kemudian mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi yang mendukung ke pertumbuhan bayi sampai dengan 6 bulan pertama dibandingkan ASI yang jenis yang lain ya Bu ya. Kemudian ada ASI masa peralihan, yaitu kolostrum sampai menjadi ASI matur itu nanti ada peralihannya dulu. Itu ASI peralihan itu dikeluarkan pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-10. Nah, kadar proteinnya itu semakin rendah, sedangkan kadar karbohidratnya semakin tinggi dan lemak juga semakin tinggi. Jadi volume yang dihasilkan pun semakin banyak gitu. Kemudian yang ketiga adalah ASI matur Bu. ASI matur itu merupakan ASI yang disekresi atau dikeluarkan setelah hari ke-10 setelah melahirkan ya Bu ya. Nah, komposisinya itu relatif lebih banyak, warnanya putih, kadang-kadang ada kekuningannya. Kekuningan itu karena ada kalsium, kasein dan riboflavin ya, dan karoten yang terdapat di dalam ASI itu, ASI matur itu. Dan itu juga nggak boleh langsung dipanaskan di atas kompor ya Bu, nanti akan menggumpal. Nah, di ASI matur itu terdapat antimikrobial faktor, antara lain ada antibodi, ada protein, ada hormon-hormon dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan Ibu bagaimana cara memperbanyak nih produksi agar ASI itu setiap harinya semakin banyak. Nah, caranya itu Ibu harus menyusui setiap 2 jam sekali ya. Itu sekali menyusui satu tempat payudara itu sekitar 10 sampai dengan 15 menit gitu, dan itu dilakukan secara bergantian gitu ya. Kemudian kalau bayinya tertidur itu Ibu harus membangunkan bayi dengan cara membuka baju atau membuka gedung, kemudian atau mengitik-itik kakinya gitu ya. Dan kalau bisa menyusui bayi posisi sambil duduk gitu ya. Jadi bayinya didudukkan sehingga bayi itu nanti tidak mudah tertidur lagi gitu. Jika minumnya banyak. Kemudian pastikan bayi menyusu dengan posisi yang baik ya Bu ya, menempel pada ibunya dengan cara yang baik, kemudian juga menghisap puting dengan cara yang baik. Kemudian susui bayi itu di tempat yang tenang, nyaman, dan lingkungan yang ramah, maksudnya tidak terlalu panas, kemudian juga tidak terlalu dingin semacam itu. Kemudian kalau bisa ibu itu tidur itu berdekatan dengan bayi sehingga waktu bayi itu terbangun ibu langsung tahu. Kemudian ibu juga harus selama menyusui itu meningkatkan asupan minum juga Bu. Jadi nanti ASINya bisa banyak dan asupan makan juga maksimal karena bisa meningkatkan produksi ASI itu juga. Nah, ini ibu sudah tahu belum cara mengeluarkan atau menyimpan ASI? Kan ada cara mengeluarkannya itu dengan cara manual, yaitu dengan tangan, ada juga dengan pompa. Ibu mau menggunakan yang apa ini? Yang pompa aja Bu. Oh ya, oke. Mau menggunakan pompa atau menggunakan tangan tetap sama aja Bu, yaitu yang perlu ibu perhatikan adalah sebelum ibu mendekati atau melakukan menyusui terhadap bayi, ibu harus selalu cuci tangan. Kemudian posisikan cup untuk puting daerah daerah areola bisa masuk semua tepat di ujungnya. Kemudian ibu menekan pada pompanya untuk batang pompanya, kemudian biar ada sedotan yang muncul sehingga ininya ASINya bisa tersedot keluar gitu ya Bu ya. Setelah itu ibu jangan lupa menyimpan ASI itu dalam botol-botol penyimpanan ASI atau plastik penyimpanan ASI diberi label nama sama tanggal itu ASI dikeluarkan gitu ya. Kemudian setelah selesai melakukan semua jangan lupa selalu jaga kebersihan alat-alat yang sudah ibu gunakan gitu. Kemudian cara menyimpan ASI nih Bu, ibu
saya kasih tahu ya, bahwasanya kalau ASI diberikan di posisi ditaruh di udara yang semacam ini, di udara ruangan, itu bisa disimpan selama 6 sampai 8 jam. Kemudian kalau di lemari es dengan suhu 40 derajat Celcius itu, lemari es yang bagian bawah itu ya Bu ya, itu bisa disimpan 24 jam. Kemudian kalau langsung masukkan freezer dengan suhu minus 18 derajat itu, dia bisa sampai 6 bulan lah gitu ya. Kemudian nasi yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh langsung direbus di atas api ya, ini akan menurunkan kualitas dan akan membuat ASI nanti menggumpal. Jadi caranya ASI dikeluarkan dulu di suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, kemudian direndam di dalam wadah yang telah diisi dengan air panas. Nah, gimana sih Bu Ibu untuk menyimpan ASI ya, saya sudah jelaskan tadi. Kalau di suhu ruangan berapa lama bisa bertahannya? 1 hari ya, 24 jam. Kemudian kalau di kulkas yang bagian bawah Bu, kulkas bagian bawah itu 24 jam Bu. oh ya, tadi kalau yang di udara bebas berapa Bu? 6 sampai 8 jam. Oke. Kalau yang di lemari freezer 6 bulan. oke ya, pintar banget. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gizi ibu menyusui ya Bu ya. Nah, pertama Ibu sudah pernah baca-baca nggak sih gizi yang baik ibu menyusui itu kayak apa? Belum ya. Oke. Jadi gizi itu adalah zat yang harus dikonsumsi ibu secara seimbang, sangat penting untuk pemulihan tubuh pasca persalinan, cadangan tenaga, kesehatan yang optimal, mempersiapkan ibu untuk dapat memproduksi ASI secara maksimal gitu ya Bu ya. Kemudian kekurangan zat gizi itu dapat menghambat pertumbuhan jaringan baru setelah melahirkan, luka persalinan. Kemudian juga bisa mengembalikan rasa lelah selama ibu habis melahirkan gitu ya Bu, dan bisa mengurangi jumlah ASI itu kalau seandainya gizi yang ibu asup itu kurang gitu ya Bu. Iya Bu. Kemudian untuk jumlah karbohidrat ini Bu yang dibutuhkan ibu menyusui atau ibu setelah melahirkan itu kurang lebih 60 sampai dengan 70% yang dibutuhkan oleh tubuh ibu gitu, dan itu bisa diambil dari jenis padi-padian kayak nasi, kemudian ada ubi-ubian, singkong, kemudian ada kentang dan lain sebagainya, jagung, kacang-kacangan atau gula Bu. Di sini bisa mengandung glukosa ya Bu ya. Kemudian jumlah dan kebutuhan protein, ibu sudah tahu berapa Bu protein yang dibutuhkan dalam sehari? Sudah tahu belum? Belum. Oke. Saya akan memberikan informasi ya Bu. Untuk protein yang dibutuhkan ibu dalam sehari itu kurang lebih sekitar 10 sampai dengan 20% dari total yang jenengan makan gitu. Nah, itu bisa diambil dari daging sapi, daging lah ya, sapi, kambing atau ayam, kemudian ikan. Di situ ada telur, tempe, kacang-kacangan dan beberapa olahan daging lainnya. Kalau untuk berikutnya adalah kebutuhan lemak Bu. Kebutuhan lemak itu sekitar 20 sampai dengan 30% dari apa yang jenengan makan ini Bu. Nah, minyak ini didapatkan dari minyak kayak minyak jagung, minyak ikan, ataupun dalam bentuk mentega dan lain sebagainya, semacam itu ya. Kemudian untuk jumlah serat Bu, ini berikutnya yang dibutuhkan adalah kandungan serat. Kandungan serat yang dibutuhkan jenengan itu selama masa setelah melahirkan ini kurang lebih sekitar 29 mg itu per hari, dan itu bisa didapatkan
serat itu yang jelas dari sayur gitu, sayur-sayuran dan beberapa buah-buahan itu mengandung serat. Kemudian ada juga zat yang dibutuhkan jenengan untuk pemulihan itu yaitu zat besi. Nah, zat besi ini kurang lebih kebutuhannya sekitar 28 mg per hari ya Bu. Nah, ini fungsinya untuk mencegah jenengan tidak menjadi anemi, kemudian meningkatkan daya tubuh jenengan, dan itu bisa didapat dari sumsum tulang, telur, dan sayur-sayuran yang berwarna hijau tua ya. Kemudian untuk kebutuhan macam mineral itu ada kebutuhan iodium, itu dibutuhkan sekitar 200 mg per hari lah, itu didapatkan dari garam beriodium ya Bu ya. Untuk apa fungsinya? Dia meningkatkan pertumbuhan fisik dan menjaga kestabilan mental jenengan. Kemudian ada kebutuhan zat gizi yang lain yaitu vitamin C dan vitamin A Bu. Vitamin C ini terdapat pada buah-buahan berwarna hijau, kuning atau yang cerah-cerah. Kebutuhannya sekitar 85 mg ya per harinya. Begitu juga dengan vitamin A. Vitamin A ini juga kebutuhannya itu dalam sehari sekitar 850 mg ya per harinya. Nah, kalau vitamin A ini jenengan bisa dapatkan dari kayak macam hati, sayuran hijau yang berwarna tua, kemudian ini fungsinya untuk membantu produksi ASI biar banyak, kemudian untuk memulihkan organ-organ atau sel-sel yang sedikit ada luka selama proses persalinan juga gitu ya. Kemudian Ibu juga harus menjaga asupan cairan Bu. Nah, minimal Ibu itu minum cairan itu sekitar 2,5 sampai dengan 3 liter per hari. Itu fungsinya untuk mencegah terjadinya dehidrasi ya Bu ya. Nah, dalam satu hari total semua Ibu itu membutuhkan sekitar 2.900 kilokalori gitu untuk makannya gitu ya Bu. Kemudian ini Bu, dalam menyajikan makanan ada beberapa hal yang harus jenengan perhatikan. Nah, makanan itu kalau bisa pilih bahan makanan yang segar, jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama karena vitamin B dan vitamin C itu mudah larut dalam air, nanti malah kandungan vitaminnya menghilang gitu ya. Kemudian gunakan peralatan masak yang bersih tentunya. Kemudian masakan sayuran itu jangan terlalu matang karena vitamin akan mudah hilang dan rusak apabila terkena panas yang sangat tinggi. Nah, kalau mengolah daging, mengolah ikan, telur itu harus sampai matang, dan kalau bisa sih model kukus, bukan model digoreng semacam itu ya. Nah, untuk kerugian bila Ibu itu berpantang makan ini, itu bisa menimbulkan beberapa hal yang merugikan jenengan sendiri. Makanya makanan-makanan yang kayaknya di lingkungan itu seperti menjadi mitos itu harus dibicarakan, karena nyun sewu kayak ikan, telur yang dulu di lingkungan itu bilangnya itu tidak boleh dimakan sama orang yang habis melahirkan, itu sebetulnya malah bagus buat kebutuhan atau yang dibutuhkan oleh ibu habis melahirkan itu sendiri gitu. Nah, contoh menu nih ya Bu, menu yang dimakan dalam satu hari, contohnya nih kalau pagi itu Ibu makan sayuran, nasi, kemudian siang itu sekitar jam 10 Ibu cemilan seperti buah. Nah, nanti siangnya Ibu nanti makan nasi, lauk itu lengkap sama sayurnya, kemudian nanti sekitar jam 3 sore Ibu makan buah lagi. Sekitar nanti malam itu Ibu makan makanan buah, dan kalau doyan susu ya bisa susu, makanan sayur, lauk, nasi gitu ya yang lengkap ya Bu. Kemudian untuk minuman jangan dibatasi, untuk malam hari tetap kalau memang jenengan haus ya nanti jenengan tetap minum gitu ya. Ada yang mau ditanyakan Bu untuk gizi Ibu menyusui ini? Nggak ada Bu. Nggak ada? Iya. Oke. Untuk tanda bahaya nifas Ibu sudah pernah baca atau dengar sesuatu gitu dari tempat media atau dari buku gitu? Belum pernah Bu. Belum pernah? Iya. Oke.
Kalau gitu saya akan menjelaskan apa saja sih sebetulnya tanda bahaya nifas ya. Nah, yang pertama itu apabila ibu mengalami suhu itu yang sangat tinggi atau ibu mengalami demam. Ya, suhunya di atas 38 derajat itu segera hubungi petugas kesehatan ya, Bu. Atau ibu mengalami pengeluaran darah lewat jalan lahir itu banyak gitu. Tadi ibu udah bilang 1 hari ibu ganti 3 kali pembalut, kemudian banyaknya setengah dari pembalut ya, setiap kali diganti. Nah, itu kalau yang namanya perdarahan keluarnya itu 3 sampai 4 kali lipat dari yang tadi ibu sebutkan gitu ya. Nah, kemudian tanda bahaya berikutnya adalah ibu bila merasa pandangannya kabur, nyeri ulu hati, kemudian kakinya bengkak-bengkak, pusing, itu kemungkinan tensinya tinggi. Ibu segera menghubungi petugas kesehatan ya, Bu ya. Kemudian kalau ada ibu jumpai wajah ibu bengkak, kemudian juga ibu mual, muntah, rasa sakit waktu berkemih, itu juga hubungi petugas kesehatan ya. Nah, kalau ibu ini mengalami payudara ibu itu memerah, membengkak dan terasa sakit, itu juga ibu segera menghubungi petugas kesehatan ya, Bu ya. Sama yang satunya lagi, kalau menjumpai adanya sakit daerah pergelangan kaki, kemudian ada warna kemerahan, ada pembengkakan, itu juga ibu segera menghubungi petugas kesehatan. Tanda bahaya berikutnya yaitu apabila ibu dalam waktu singkat ibu kayaknya merasa kehilangan nafsu makan gitu, Bu. Atau ibu merasa sedih yang sangat mendalam ya, itu saran saya itu ada gangguan secara psikologi, gangguan pola makan. Itu nanti ibu segera juga menghubungi petugas kesehatan untuk berkonsultasi gitu ya, Bu. Sekarang ibu coba sebutkan 3 macam gangguan tanda bahaya nifas yang ibu harus segera menghubungi petugas kesehatan sekarang. Apa aja, Bu? 3 aja. Yang pertama, peningkatan suhu lebih dari 38 derajat. Oke, terus apa lagi? Pendarahan vagina dalam masa nifas. Oke, kemudian apa lagi? Sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan kabur. Oke, ya pinter banget. Berikutnya saya akan memberitahu ya, Bu, tata cara menyusui yang baik. Menyusui yang baik itu yaitu ibu yang pertama harus cuci tangan ya. Kemudian ibu itu ini posisinya harus yang nyaman, duduknya yang tenang, kursi yang dipakai kakinya juga dipastikan aman gitu ya, Bu ya. Kemudian ibu sedikit bisa membuka pakaian, kemudian mengoleskan ASI sebelum putingnya dihisap oleh bayi, semacam itu. Kemudian posisikan bayi dengan posisi telinga dengan siku ibu itu sejajar. Kemudian mengajarkan cara ini, Bu, cara memegang payudara itu dengan cara ibu jari gitu ya. Jadi ini putingnya, ibu jarinya di sebelah sini, semacam itu ya. Nah, nanti untuk menopang dan mengarahkan agar puting itu masuk ke dalam mulut bayi gitu ya. Nah, kemudian bayi itu kalau sudah mulai menghisap, rasakan bahwasanya tidak ada bunyi yang crap-crap gitu. Jadi kalau bunyi crap-crap itu berarti puting itu belum semuanya terhisap. Nah, itu bisa menimbulkan gumuh dan lain sebagainya, ada angin yang masuk ke dalam lambung bayi. Jadi pastikan semuanya daerah areola itu masuk ke dalam mulut bayi gitu ya, Bu ya. Kemudian pastikan ya dengan menyusui payudara itu kanan kiri secara bergantian ya. Ya. Kemudian pastikan ibu itu yang tadi benar bahwasanya begitu bayi menangis langsung coba dilihat perlukah si bayi itu menyusu gitu. Nah, kemudian saya mau tanya sama ibu, kalau
bayi nangis berarti harus dilihat dia perlu menyusu apa enggak gitu ya. Iya, Nah, kemudian kalau bunyi cerap-cerap itu udah betul belum Bu? belum. Belum. Demikian beberapa hal yang harus saya sampaikan selama nifas ini yang harus Ibu ketahui ya. Berikutnya nanti setelah ini saya akan mengajarkan Ibu untuk cara mobilisasi duduk membantu ya Bu ya. Ya, saya akan bantu Ibu untuk duduk ya. Iya. Nah, yuk Bu, udah nggak pusing? Yuk pelan-pelan yuk. Sendalnya, pelan-pelan ya. Coba. Enak, sandaran aja. Sudah nyaman. Sudah ya, nyaman ya. Sudah Bu, udah enak, agak sandaran. Sudah nyaman, pusing nggak Bu? Enggak pusing ya. Ya. Sudah, berarti ini saya sudah melakukan asuhan. Ini saya sudah melakukan asuhan dan sesuai susunan apa yang harus saya lakukan. Saya pamit ya Ibu ya. Terima kasih sudah memberi kesempatan sama saya untuk melakukan prestasi ujian nifas ini ya. Nuwun ya Bu. Saya beresin dulu. Mau duduk dulu ya nanti. Kalau mau ke kamar mandi nanti bisa panggil saya ya. Oh iya. Tolong Bu. Ini ujiannya sudah selesai ya. Nah, nanti saya akan memberikan nilai, tapi nilainya bisa diambil besok. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama.